Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kali ini kita akan coba membuat inputan data. Cuman inputan data di sini kita menggunakan combo box, ya, bukan text box. Nah, umumnya kan untuk inputan data kita menggunakan text box, bukan combo box. Nah, sekarang bagaimana menggunakan combo box untuk inputan datanya? Nah, sebagai sampel programnya sudah saya buatkan di sini, ya. Dimana program ini untuk pendataan barang, yaitu kode barang, nama barang, harga barang, satuan. Dimana di sini sudah ada penyimpanan di sini, ya. Jadi penyimpanannya sudah saya buatkan, tapi kita tidak fokus ke penyimpanan sebenarnya, tapi kita lebih fokus ke inputan di combo box. Nah, jadi seperti itu. Nah, biasanya untuk combo box ini data yang kita masukkan di sini itu datanya sudah pasti, ya, atau pilihan datanya itu sudah pasti. Contoh di sini untuk kasus kalau seandainya kita melakukan pendataan untuk jenis kelamin, nah jenis kelamin itu kan sudah pasti di situ, laki-laki atau perempuan. Nah, itu kan bisa kita gunakan combo box. Tapi kalau nilainya tidak pasti, sepertinya akan susah kita membuatkan combo boxnya. Contoh, inputan untuk harga barang. Nah, nggak mungkin kita membuatkan untuk harga barang itu menggunakan combo box. Kenapa? Karena ya harga barang itu nanti bervariasi nanti, ya. Makanya akan kewalahan nanti kalau kita menggunakan combo box, ya. Tapi sebenarnya itu bisa kita lakukan, ya. Karena yang umum digunakan atau dipakai combo box ini untuk nilai yang statis saja atau yang tetap saja, tapi sebenarnya tidak. Nah, inilah yang akan kita coba jelaskan bagaimana cara pembuatan untuk combo box yang nilai yang ada di dalamnya nanti atau listnya nanti itu bersifat statis, ya, bisa berubah-ubah nantinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini program sudah saya buatkan untuk penyimpanannya. Kemudian program ini menggunakan database MySQL. Kemudian saya menggunakan koneksi yang menggunakan ODBC. Kita lihat dulu databasenya. Nah, databasenya di sini saya buat DBS barang, ya. Kemudian tabelnya TB barang. Kita lihat dulu. Nah, ini datanya masih kosong. Kemudian strukturnya kita lihat, jadi belum ada data, ya. Nah, ini strukturnya kode barang, nama barang, harga, satuan. Kemudian kode barang sebagai primary key. Oke, kita langsung saja ke programnya kembali. Kemudian koneksinya kita lihat di sini. Ini koneksi ke database MySQL-nya, ya. Ini kita buatkan sebuah modul untuk koneksi. Nah, ini koneksi standar. Ini. Kemudian di sini ada prosedur untuk koneksi ke ODBC-nya, di mana ODBC-nya saya buat itu nama ODBC-nya itu barang. Kemudian ini adalah variabel-variabel untuk koneksinya, ya. Ada con, DA, DS, CMD, DR, ya. Dimana objeknya itu ODBC connector, ODBC data updater, dataset, ODBC comment, dan ODBC data reader. Ini standarnya yang bisa kita pakai, ya. Nah, kemudian kita kembali. Nah, jadi kalau ini kita jalankan, oke, ini masih kosong, ya. Ini satuan ini masih belum ada. Oh, sudah. Ini sudah ada, ya. Dus dan pieces. Cuma ada dua pilihan di sini. Ini dus dan pieces ini dibuat menggunakan properti pada bagian item. Nah, cukup di sini saja dibuatkan. Nah, ini dia. Nah, dus pieces, ya. Oke. Makanya itu kita jalankan, sudah muncul di sini. Sudah muncul satunya dus dan pieces. Nah, kendalanya kalau kita buatkan seperti ini, kita bisa dulu kita buat 001 nama barangnya kecap, ya. Harga barangnya ini sampel saja.
Nah, misalnya satuannya kita buat di sini botol. Nah, pilihan botol tidak ada. Nah, otomatis kan kita ketik saja di sini botol. Kemudian kita simpan. Ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang kedua datanya. Ini kita sampel saja harganya. Nah, kita lihat lagi pilihannya blue species. Ini botol sudah hilang, nggak ada lagi. Nah, seandainya ini satunya botol bagaimana? Berarti kita harus ngetik lagi botol, simpan. Nah, kemudian nama barang, harga. Nah, nilainya tetap dus dengan pieces saja yang ada di satuan. Karena kita membuatnya cuman nilai untuk satuan tadi di properti ini kan cuma 2, dus dan pieces. Nah, kalau ada satuan yang lain yang baru nantinya kita tinggal input lagi. Cuman nanti kalau satuannya itu lagi kita harus menginput terus. Nah, itu nggak efisien di situ. Ya, contohnya misalnya di sini ada lagi botol. Nah, berarti kita harus mau input botol lagi. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau data barangnya nanti ratusan nanti atau ribuan, satuannya botol itu ada sekitar 100, maka satu sekali kita menginputkan tidak efisien di situ. Nah, bagaimana caranya agar efisien? Nah, caranya sangat gampang sebenarnya. Nah, kita lihat dulu codingnya di sini. Ini coding penyimpanan ya. Sepertinya saya nggak terlalu menjelaskan ke sini karena kita fokusnya bukan ke penyimpanan. Ini penyimpanan standar. Tapi ini nggak apa-apa, saya jelaskan sedikit. Ini sub clear data. Ini fungsinya untuk apa? Ini clear data ini nanti untuk membersihkan nilai-nilai atau data-data yang sudah kita inputkan di text box ataupun di combo box satuannya. Oke, kemudian ini sub tampil data ke DKV. Nah, ini fungsinya untuk memanggil data yang ada di database, kemudian nanti diletakkan di data grid view. Nanti diletakkan ke sini data grid view. Nah, kemudian lagi ini fungsi ini form load ya. Form 1 load ini coding ini suatu form dijalankan atau diskusi, ini coding ini langsung di eksekusi pertama kali lah ya. Jadi waktu kita menjalankan form maka ini langsung di coding ini langsung dijalankan. Kemudian ini fungsi untuk apa? Ini untuk membuat judul-judul kolom nanti di data grid view kita. Kemudian ini untuk menentukan lebar kolomnya. Nah, seperti kita run ini. Nah, ini sudah kode barang, nama barang, harga. Nah, ini punya kerjaan ini ya. Nah, ini punya kerjaan ini. Oke, kemudian nah ini untuk penyimpanan data. Ini penyimpanan datanya penyimpanan data standar ya. Ini masih validasi datanya tidak ada di sini, belum dibuatkan ya. Ini masih menggunakan yang sangat standar sekali. Oke, kita kembali ke topik, yaitu bagaimana cara menginputkan data di sini. Nah, caranya kita bisa membuatkan sebuah prosedur tambahan ya untuk menginput data ke sana. Oke, posisinya boleh kita letakkan di atas ataupun di bawah, tidak ada masalah ya. Nah, kita buat di sini sub apa ya namanya bagusnya ya, sub tampil ya. Sub tampil satuan. Nah, ini satuan ya. Sub tampil satuan. Nah, ini kita buatkan komennya dulu ya. Ini seperti biasa kita buatkan komennya, kemudian new ODBC komen ya, karena di sini CMD, di sini ada komen. Oke, kita panggil query-nya select, kita panggil satuan ya, karena ini kan untuk satuan tadinya ya, pembobok untuk satuan from nama tabel kita tadi tabel barang, kemudian kutip, jangan lupa koneksinya ya. Oke, kemudian data reader
dr sama dengan cmd titik secure reader. Kemudian lagi kita buatkan cb satuan. Nah, cb satuan titik item titik clear. Ini fungsinya untuk ini ya, untuk menghapus nilai yang ada di cb satuan atau di combo box kita. Nah, kemudian kita lakukan fungsi perulangan di sini. Kita pakai do while kita jalankan dr-nya ya. Kita lakukan perulangan terhadap data reader kita. Dr titik read ya, sorry, dr item dr titik read ya. Oke, kemudian cb satuan titik item titik add, kemudian data readernya titik item dalam kurung indeksnya 0 ya. Ini ke database dia, perginya ke database, jadi akan memasukkan data satuan ke combo satuannya nantinya ya. cb satuan titik item add tambahkan ini nanti akan mengambil ke kolom satuan nantinya. Kemudian jangan lupa kita loop ya. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini coba kita jalankan dulu. Nah, ini kode barang sampel saja dulu ya. Satuannya ini masih dua ya, dus dan pieces ya. Oh, sebentar, kita hapus dulu. Jadi ini nggak kita pakai lagi. Yang di sini kita tidak pakai lagi ya. Ini tidak kita pakai lagi. Jadi untuk inputan datanya kita menggunakan codingnya yang dinamis ya, bukan statik. Nah, saya jalankan. Oke, kode barang sampel saja, harga barang. Nah, ini masih kosong ya. Berarti belum berjalan ini ya. Belum berjalan. Ini kodenya kita lihat lagi. Ini kita sudah buat tadi untuk tampil satuan. Oh ya, ini belum kita panggil. Ini prosedur dari tampilan tampil satuan ini belum dipanggil ya, nggak jalan ya. Oke, ini kita panggil. Boleh kita letakkan di clear data. Oke, kita panggil call. Jadi apa? Tampil satuan ya, tampil satuan. Oke. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, kita cek. Nah, masuk dia botol ya. Oke, kode barang, nama barang, harga barang, botol, anggap aja botol dulu ya. Oke, simpan. Berarti data kita sudah ada 3, satunya botol semua. Kemudian lihat lagi. Botol ada 3. Kok ada 3 ya? Karena di sini satunya ada botol, ada 3. Nah, bagaimana caranya agar kalau datanya ada yang double, yang ditampilkan cuma 1 saja, bukan 3 seperti ini. Nah, kalau kita misalnya kan buat lagi di sini botol, berarti sudah data yang keempat. Nah, ini sudah 4 botolnya di sini. Nah, ini enggak. Kalau di sini nggak ada masalah ya, cuman di sini di combo satuannya, ini berarti akan muncul semua. Kalau kita buat yang baru, datanya anggap aja lah kilo ya, kilogram. Nah, oke, kilonya masuk. Kalau di sini kita lihat lagi, kita masukkan data baru.
Nah, kilo botol, cuman botolnya di sini banyak ya. Kalau seandainya kita buat kilo lagi, sepertinya kilo akan muncul lagi nanti ya. Nah, kilo sudah ada 2 nih. Nah, itu dia. Oke, kita lihat datanya. Nah, kilo sudah 2. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Jadi seharusnya botol ada 1, 2, ada 4. Nah, seharusnya muncul cuma 1. Sedangkan kilo sudah ada 2 di sini. Nah, seharusnya kilo muncul cuma 1 saja. Nah, untuk mengakalin ini kita bisa tambahkan di perintah query-nya. Nah, ini di sini cukup kita tambahkan listingnya. Oke. Listingnya, sorry. Listing. Nah, oke, cukup kita tambahkan di perintah query-nya, di select-nya menggunakan listing. Jadi ini maksudnya untuk apa listing ini? Jadi ini tujuannya akan menampilkan satu item saja. Maksudnya kalau jumlahnya nanti atau satuannya itu ada yang sama nantinya, maka yang ditampilkan hanya sekali saja. Ya, yang lain diabaikan. Contoh tadi botol ada 5 ya. Nah, jadi yang dimunculkan bukan kelimanya, tapi cukup 1 saja, diwakilkan oleh 1 saja. Itu juga dengan kilogram tadi ada 2. Ya, jadi yang kemuncul nantinya itu cuma 1 saja. Nah, ini fungsi dari listingnya. Jadi seperti itu. Oke, coba kita lihat. Oke. Nah, berhasil. Botol kilo. Walaupun botol di sini sudah ada pilihannya 5 ya di satuan, cuman di sini tampilnya 1. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan satuan yang tidak ada? Misalnya kita membuatkan satuannya pieces ya. Kita buat aja sampel barangnya, ini sampel saja, nama barangnya, harganya. Nah, satuannya tidak ada pieces di sini. Nah, kita tinggal input ya. Kita tinggal input pieces, kemudian kita simpan. Oke, datanya kita simpan. Nah, kita lihat. Nah, pieces masuk. Ya, kalau ada pieces lagi ya kita tinggal inputkan datanya lagi. Ya udah, kita tinggal ambil pieces, simpan. Nah, piecesnya sudah dua kali. 1, kemudian 2. Nah, yang tampil di sini tetap 1. Nah, jadi lebih efisien kita di sini. Ya. Jadi menggunakan combo box ya untuk input data. Oke, mungkin sampai di situ saja materinya. Kalau nanti ada pertanyaan silakan di komentar di forum kita nantinya. Nah, jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.